di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Barangkali ada Ya, adik ada kakak ya, saudara. ikut coba seleksi CPNS ya, ASN. Ternyata Ya, alhamdulillah buat ada panggilan negara, Ya. panggilan tugas negara. tugas. Dan itu enggak apa ya? Orang tuh pasti melihatnya seneng ya. Asesor itu beringkak. Berikan itu kan dia. Nah, itu. Jadi padahal nggak ngerti ya atau nggak paham juga bahwa di balik itu semua kita itu 2359. Ini beda kalau ngobrol sama psikolog kayak bisa baca pikirannya. Tadi tuh saya mau nanya tipsnya apa? Ya udah ngejawab duluan. Wah, itu Kelihatan ya. kelihatan. Nggak sadar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ajib ya Bu. Iya. Dari Lujeng Sumping di Ajib. Ajib tuh Bu, ASN Jabar ikut bicara. Pokoknya Ajib selalu ya. Nah, alhamdulillah nih ya, pada kesempatan kali ini masih saya juga nih ya yang mudah-mudahan nggak bosan ya. Masih dengan saya Ruli Rasinovianti dari BKD Provinsi Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini ada dua orang keren-keren nih dari nah pokoknya cluenya fungsional. Nah, kalau kemarin kita bahas sekilas nih dengan Pak Robi nih, Pak Kabid, tentang fungsional yang konon katanya seksi itu. Nah sekarang kita langsung nih ke beliau-beliau langsung yang bersangkutan yang duduk di jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsionalnya apa? Nanti beliau akan jelaskan lebih lanjut. Oke, nggak usah lama-lama, kita kenalan nih dengan dua orang Sri Kandi kita. Izin Bu, udah mau. Ya, alhamdulillah. Nah, itu dia, mohon izin berkenalan dong ya Bu ya. Ya, Biar boleh. kalau nggak kenal kan tak sayang katanya. Oke. Monggo. Saya Kiki, biasa dipanggil. Punya nama benernya Dian Catur Rezeki. Siap. Kebetulan saya seorang psikolog dan dipercaya untuk menjadi jabatan fungsional asesor SDM aparatur ahli media. Kebetulan seperti itu. Oke. Ya. Kemudian saya di sini didampingi oleh Ibu Vini. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Vini Rosalia Sari. Siap. Sebetulnya kalau untuk saya juga fungsional, Siap. udah ahli media juga. Ini memang masih di analis kepegawaian. Mhm. Nanti kebetulan sedang diproses untuk bisa alih jabatan fungsional ke asesor. Seperti itu. Mantap. Nih, nah ini dua orang beliau-beliau ini tuh kalau kata istilah mah ya, analoginya beliau tuh safe handalnya. Safe handal Alhamdulillah. di sini nih. Jadi kalau urusan-urusan berkaitan dengan assessment ini nih di belakang layarnya dua orang ini Ya. dua orang di antaranya. Di Karena antaranya. mungkin Kami ada tim timnya. ya, ada Exactly, ada Ada. timnya seperti itu. Nah, Bu, izin nih sambil kita sharing nih ya. Tadi udah berkenalan beliau-beliau. Tupoksinya tuh apa sih Bu? Kisaran tentang apa aja nih kerjaannya tuh di asesor apa tadi SDM aparatur itu seputaran apa yang dikerjakan? Kita mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan asesmen terhadap PNS. ya PNS. Di sini sumber daya manusia aparatur. Iya, Ya, iya, iya. PNS di lingkungan Pemprov Provinsi Jawa Barat. Tapi nggak lepas kemungkinan juga loh, kita pernah juga melakukan asesmen diminta untuk di luar Provinsi Jawa Barat. Ya. Kemana-mana juga ya ternyata. Ya, alhamdulillah buat Ada panggilan. Ada panggilan negara, ya, panggilan tugas negara. panggilan tugas. Setidaknya membagi ilmu yang dimiliki Betul, gitu. betul. Bu, itu kan maksudnya ya so far gitu ya, sambil akan diberlakukannya aturan baru ya, penyederhanaan birokrasi gitu ya. Fungsional itu menjadi satu posisi atau satu hal yang seems just like primadona-nya gitu. Iya. Terbukti kan kemarin ya Bu ya. Ujian In-passing. Ya, in-passing. gitu ya. In-passing itu udah berbondong-bondong dan antri-antri pula gitu. Nah, makanya saya yakin gitu, ini sambil berjalannya waktu ada banyak juga nih yang tanya ke saya untuk fungsional itu posisinya atau apa specifically-nya di mana aja dan apa aja. Nah, ini nih ya, asesor ini tuh
tadi tupoksi sudah disampaikan ya Bu ya. Seperti itu. Nah, tadi dikerjakan seperti itu juga. Nah, ini pengalamannya gimana nih Bu? Tadi katanya selain di BKD, maksudnya di Provinsi Jawa Barat, ternyata malang melintang kemana-mana juga nih. Iya, kebetulan BKD Provinsi Jawa Barat ini yang duluan. Jadi maksudnya yang mengawali kita memiliki CAT ya, aplikasi itu. Kemudian dari provinsi lain ingin pula melakukan hal yang sama gitu. Jadi mereka studi tiru ke sini, kemudian mereka langsung ya sekalian sama aplikasi dan personalnya dibawa ke sana karena kita transfer knowledge ya terhadap mereka gitu. Sebentar, tadi disebut-sebut ya aplikasi. Bu Vini, apa tuh aplikasi CATS ya? Ya, kita punya aplikasi untuk melakukan assessment. Kalau dulu itu kan tes masih paper and pencil ya. Ya, betul. Masih manual lah ceritanya. Nah, tahun 2015-2016 itu kita mengembangkan namanya integrated assessment center ya. Jadi kita pakai aplikasi. Jadi peserta tuh gak pakai pensil sama kertas lagi. Pokoknya computerized. Nah, itu juga memudahkan kami juga karena hasilnya langsung keluar gitu. Nah, ini sambil bocoran nih. Kemarin banget kita ada ini Bu, Rakornas ya, BKN. Ya, BKN. Juaranya kan BKD juara kedua kalau nggak salah yang terkait dengan CAT itu kan ya, CAT itu ya. Nah, itu dia. Jadi pasti tidak lepas dari peran Bapak ibu-ibu asesor ini. Kenapa ibu-ibu baru ibu-ibu aja? Kebetulan kalau menurut Pak Kaban kita tuh apa? Beauty BKD Beauty ya. BKD Beauty. Ini ternyata ya sejarahnya. Karena mayoritas serikandi. Iya. Emang laki-laki itu langka. Iya. Dari kuliah juga psikologi itu. Oh iya betul. Kalau latar belakang psikologi itu laki-lakinya minim. Dari 80 mahasiswa itu paling 5 mungkin 5 atau 10. Nah, betul. Kenapa? Karena beliau itu tadi inline ya Bu ya, sebagai asesor itu background pendidikannya itu adalah dari psikologi. Diutamakan dari psikologi. Karena kita banyak menggunakan alat tes. Iya. Betul. Perlu dalam pengawasan dari psikolog. Betul. Selain penilaian kompetensi kan juga menggunakan penilaian potensi. Kalau kompetensi itu penilaiannya kita menggunakan simulasi. Kalau untuk potensi itu ada alat-alat tes potensi. Nah, itu yang harus dalam kewenangan psikolog. Jadi ya selama ini yang sudah pernah Akang Teteh, rekan-rekan semua yang sudah pernah ikut assessment, pokoknya di belakang layarnya ini nih 2 orang ini antaranya gitu. Ya, seksi lah ya. 2359. Nah, itu ada assessment itu bukan hanya pas hari H-nya ya. Jadi dari sebelum juga kita sudah harus membuat pelaksanaan. Iya, pastinya. Iya. Setelah pelaksanaan assessment pun ya kita langsung masih bekerja, mengintegrasi datanya, kemudian mereview hasilnya, kemudian membuat laporan, juga mengevaluasi, juga memberikan feedback terhadap SDM ataupun OPD ataupun instansi terkait yang sudah menggunakan itu. Seperti itu. Oke. Nah, Bu, jadi kan kalau fungsional itu pasti erat kaitannya dengan tadi kan ada angka kredit, ya kan ya. Nah, itu ada kendala nggak sih Bu so far gitu loh pengalamannya untuk pemenuhan kredit? Insya Allah ya. Berlebih, karena kan ada unsur dan subunsur ya Bu. Nah, kalau itu di unsur dan subunsurnya tuh memenuhi banget karena memang kita kan harus merencanakan, kemudian juga harus melakukan yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita itu memberikan feedback. Itu juga malah ada coaching ya. Nah, itu kalau tempatnya sudah tersedia lah gitu. Itu kita bisa lakukan. Dan itu enggak apa ya? Orang tuh pasti ngelihatnya seneng ya. Asesor itu beringkak. Itu kan yuk. Nah, itu. Jadi padahal nggak ngerti ya atau nggak paham juga bahwa di balik itu semua kita itu 2359. Apa sih Bu dari 2359? Aku jadi nggak ini. Cluenya apa nih 2359? Jadi memang sudah tradisi mungkin. Kalau normal itu
proses assessment sampai dengan Sampai jadi hasil hasil laporan itu itu bisa ada 2 minggu, iya. 2 minggu 1 bulan, sampai 1 bulan gitu. tergantung jumlah. Tapi seringkali kita diminta hasil laporan itu Besok nanti malam 2359 kalau nggak besok pagi. Jadi kan kerjanya sampai 2359 karena besok pagi sudah ada di meja yang meminta gitu. Betul. Nah itu dia ya ternyata. Jadi Ya. nah, kenapa sih beringkah? Karena memang dalam melakukan penilaian itu kita nggak bisa sendiri. Iya. Tim ya. Jadi Iya. satu orang aja itu bisa 2 atau 3 Kan metodenya assessment center. Iya. Jadi itu kita harus melakukan multi metode sama multi asesor. Jadi nggak sendiri gitu. sendiri. Makanya untuk penyetaraan birokrasi ini banyak yang di kabupaten kota juga pada bingung Iya. karena dia baru sendiri. Apa yang harus dilakukannya? Belum ada timnya. Nah, iya. Nah, terkait dengan hal itu, tadi Bu Vini sampaikan bahwa kita itu perlu melakukan perencanaan seperti apa untuk tujuan daripada organisasi OPD masing-masing itu mau kemana, mau dibawa kemana, seperti itu. Mantap. Jadi, Oke. kita tuh ada kalau garis besarnya ya pemetaan kompetensi, ada untuk tujuan seleksi, ada untuk tujuan pemetaan. Nah, pemetaan ini nanti yang hasilnya akan disambungkan dengan talent. Mapping. Ya, merit, ya manajemen talenta, merit sistemnya oke. di situ. Jadi ada box-boxnya itu. Iya, ada 1 sampai 9 Iya. itu ya. Jadi salah satu aspek penilaiannya ini dari asesmen yang kita lakukan. Yang kita lakukan, Kan gitu. bagian penting dari Iya. sistem merit yang ada di Jawa Barat ya. Jawa Box Barat. 1, 2, 3 sampai 9 itu ya pasti ya itu dia Iya. di belakang layar save-nya Iya, ini salah Salah satunya. ya itu gitu ya. Karena kan memang banyak aspek juga ya untuk box 1 9 itu kayaknya Bu ya. Ada Iya. potensi, kinerja dan lain-lain. Iya. Banyak aspek. Betul. Nah, tadi kan kalau angka kredit katanya tong hari uang sama kalau angka kredit mah Insya Allah. ada aja gitu ya bergulir Iya. terus bahkan mungkin bisa berlebih aja gitu. Iya. Nah, berarti kalau kenaikan pangkat juga insya Allah nggak akan ada kendala ya, Bu? Ya, kebetulan belum karena yang ada ya. Dilantiknya Iya. baru Baru. Oh iya, baru ya, baru 20 ya, ya. Kebetulan kalau dilancarkan, Iya. insya Allah saya yang pertama lagi mau Pertama. ya Oke. mau naik pangkat gitu Siap, ya siap. tahun ini diusahakan Mhm. gitu. Proses. Lagi Lagi proses. Kalau yang Mudah-mudahan lainnya lancar. itu memang Yang baru lainnya dilantik nanti ya. baru dilantik. 2020 baru. Iya. Kan persyaratannya itu Harus 1 tahun satu dalam tahun. jabatan, 2 tahun dalam pangkat. Mantap. Iya. Jadi masih Iya. Masih berproses ya, Bu ya. Ya. Siap. Bu, sharing dong pengalaman paling menarik nih selama jadi asesor SDM aparatur nih apa nih? Ayo. Ayo. Pengalaman paling menarik yang tadi sih kita Iya. bilang. Kita tuh nggak nyangka kalau memang harus pergi meninggalkan Jawa Barat dengan kurun waktu yang lama, meninggalkan keluarga hampir 1 bulan di negeri orang, kemudian kita melakukan itu dan Jawa Barat tuh namanya, aduh udah kesohor deh. Sampai orang BKN pas lagi datang ke sana akreditasi juga, memang benar ya Jawa Barat yang memfasilitasi seperti itu. Paling itu ya yang ini Provinsi Sulawesi Selatan. Ya kebetulan di Sulawesi Selatan Makassar. Sedang membangun UPT ya. Mereka belajarnya Studi tiru ke sini. Ya. karena mereka konsultasi ke BKN juga Dikasih nomor Jawa Barat gitu. akhirnya kita ya sebulan di sana ya. Ya sebulan. Transfer Transfer dari knowledge, aplikasi, ya. dari yang lain. Ya sampai pembuatan laporan ya 1.300 itu yang amazingnya ya Amazing. 1.300 dipegang oleh kita berdua gitu loh gitu ya udah ya nikmati saja Nikmati mungkin itu saja. yang paling menariknya. Betul. Ya orang nggak akan tahu lah di luar ya di dalamnya yaitu Iya. berjibaku dengan 2359-nya setiap malam gitu. Aku ngerti dah sekarang 2359. Tadi masih malu-malu nanyain apa Jadi pesan-pesannya untuk orang yang ingin jadi jabatan fungsional asesor SDM aparatur itu jangan lihat senengnya aja, harus lihat betul. juga prosesnya Iya, seperti proses, apa betul. gitu. Terus latar belakang baik pendidikan, kemudian pengetahuan wawasan yang dimilikinya seperti apa itu memang betul-betul harus dipenuhi. Ini beda kalau ngobrol sama psikolog kayak bisa baca
pikirannya. Tadi tuh saya mau nanya tipsnya apa? Ibu udah jawab duluan, kumaha ya. Kelihatan ya. Kelihatan. Nggak sadar saya nggak tahu apa mengalir begitu saja. Bisa memprediksi tapi bukan peramal. Bukan peramal. Kalau Mbak Yu ya. bukan Mbak Yu. Asesor SDM malah kadang-kadang suka bilang mau beli itu bola kristal. Oke. Itu seperti gibah yang di Tadi yang diridoi kan. yang diridoi kita itu tiap hari itu membicarakan orang. Tapi kan Gitu. konstruktif ya. Iya. Yang misalnya tuh kelebihan, Iya. kekurangan, Pengembangan. Berkaitan dengan memang kebutuhan institusi ya, Bu Iya, ya. seperti itu. Di dinas mana nanti kan dengan latar belakang, dengan tadi Iya. psikologi Iya. dan kinerja dan potensi dan mana-mana nanti kemungkinan di situ ya. Iya. Jadi Ya, kalau dia ditempatkan di situ, apakah dia memang kuat? Ya, baik lahir batinnya atau malah menjadi terpuruk kan itu juga harus diantisipasi seperti itu. keren nih. Makanya nggak salah kan lo bilang Sri Kandi dulu makanya reg ya. Insya Allah. Insya Allah BKD Beauty. BKD Beauty pokoknya. Nah, nanti mungkin timnya akan bertambah ya Bu ya. Iya, insya Karena kan Allah. kita juga sedang membangun insya Iya. Allah ya untuk assessment center tadi. Iya. Jadi nanti dari jenjang jabatan yang sudah ada dilengkapi nanti mungkin akan Iya. sempurna ya, saling memenuhi. Gitu. existing sih Iya, asesor existing ada. Ada 8 Ah, Tapi kita sebenarnya butuhnya 30 dengan berbagai jenjang. Ya, betul. Kemudian sekarang 30 itu formasi yang informasi yang Oh, yang disediakan. Tapi Ya. sebetulnya kan mempertimbangkan juga nanti kalau ada yang Ada yang naik pangkat, ya, bisa jadi naik lebih jenjang. ya. Ya, Jadi, naik jenjang. 30 itu untuk Untuk apa ya? semua jenjang ya. Jumlahnya Iya, 30, jadi Iya, iya. masing-masing Tapi nggak harus jenjangnya 30 juga. enggak. Ah, Ya iya. enggak. mempertimbangkan nanti ada yang naik Mantap. jenjang. Ya. Nah, Kita sedang membuka. informasi Nah, itu dia. itu bocoran nih ya, Bocoran, siapa yang bocoran, pada bocoran. mau jadi asesor SDM aparatur di Barangkali pemerintah Provinsi Jawa Barat. Barangkali ada Ya, adik, kakak, adik, kakak, tante, ya. ya, saudara Ikut coba seleksi CPNS ya, ASN untuk ya. formasi asesor SDM. Ya, ada 8 loh formasinya. Ada 8 di sini Iya, ya. Untuk di Jabar ya. iya untuk Provinsi Jawa Barat. Ya, untuk di sini. Kemungkinan salah satu syaratnya adalah psikolog. Ya, Psikologi ya, psikolog. Mungkin ya. Ya, Iya, diharapkan lulusan psikolog Nah, karena itu, ada potensi yang harus dinilainya. Tuh, Membuat keren, itu. keren. Siap. Ya, Nah, tadi sudah nih dari Bu Kiki sekilas tentang tips sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ini mohon izin siapa tahu dari pesan terakhir nih dari Bu Vini sama Bu Kiki yang paling penting nih untuk disampaikan ke rekan-rekan Akang Teteh yang memang punya minat yang sama untuk jadi ada di Jafung asesor SDM aparatur. Dari Teh Vini dulu, mangga. enggak. Ya memang betul kalau dari peraturannya itu dibuka tidak hanya untuk latar belakang psikologi, hanya memang perlu banyak pertimbangan ya untuk bisa menjadi asesor itu tidak begitu saja. Saya ingin ke asesor, tidak ada beberapa proses yang harus ditempuh dulu. Iya, Terutama itu adalah minimal pengalaman 2 tahun. Oke. Ya ikut sama kami ya harus Ikut dulu ya. Iya. Ngiklik. Magang. karena enggak kalau sudah dijalani itu belum tentu jiwanya tuh Di situ. Ya, betul. Karena harus betul-betul tahu dulu karena untuk yang dari psikologi aja nggak semuanya itu bisa Tertarik. punya minat Ya. untuk jadi Oke. asesor gitu. Betul, Karena betul. apa, pekerjaannya itu boleh dibilang monoton ya. Monoton. Rutinitasnya itu kita asesmen, ambil data, menilai, asesmen, ambil data, menilai, dan itu bisa dibayangkan berapa ribu kali harus dilakukan ya karena PNS di kita kan jumlahnya juga cukup besar. Betul. Nah, belum tentu semua itu bisa. Ada passionnya di situ. Iya, betul. Jadi sebelum jangan sampai menyesal gitu. Makanya ada persyaratan waktu 2 tahun itu Untuk betul-betul pengalaman. mempelajari Iya, apakah iya, memang iya. betul-betul jiwanya di Iya. situ, Iya, apakah memang mampu ya melakukan hal yang disyaratkan untuk menjadi seorang asesor. Mantap. Seperti itu. Siap. Tambahan Kalau lagi? dari Bu Ya. Kiki gimana Bu? Selain yang latar belakang ilmu pengetahuan psikologi ya, seorang asesor itu harus mau membuka baik pikiran, membuka hati. Nah, selain itu kita itu dulu waktu mau jadi asesor juga perlu diklat. Diklat dulu, baru. Nah, di diklat itu ada lulus nggak lulusnya. iya, Nah, jadi itu di linianya apa? Bukan hanya pengetahuan malah, Oke. sikap,
itu perilakunya, kemudian bagaimana dia berkomunikasi, kemudian nah terutama tuh kerjasama ya, itu semua. Jadi sebenarnya kita melakukan penilaian terhadap kompetensi dan potensi pada SDM aparatur sekarang itu dulu juga kita punya seperti itu gitu. Jadi ya dites, kemudian kemudian dinilai seperti itu. Jadi pesan-pesan saya sih cuma bagi yang ingin berminat banget untuk menjadi jabatan fungsional asesor SDM ini, yaitu karakter lah ya yang dijaga ya, karakternya, terus ya seperti itu, integritas tinggi, karena kita penuh kerja penuh rahasia ya itu yang harus dijaga seperti itu. Jadi karakter otomatis bisa menjaga integritas ya. Jadi seperti itu. Mantap. Ini pokoknya itu pesan-pesan beliau-beliau ini nih ya, pokoknya yang berminat nih bisa ikuti tips-tips dari beliau ini ya. Nah itu dia. Hatur nuhun waktunya ya Bu. Ini pasti sangat bermanfaat luar biasa loh. Pokoknya BKD Beauty ya. Ya BKD Beauty. BKD Beauty pokoknya teman-teman. Oh ya, pokoknya kami ini sudah mengikuti prokes ya. Sedemikian rupa kita masih memang berharap semoga pandemi COVID segera kembali ya Bu ya. Kita berkahi dilindungi selalu kesehatan oleh Allah yang kuasa, dan yang sakit mudah-mudahan bisa segera pulih kembali. Dan pokoknya BKD Jabar pada umumnya dan Indonesia pada khususnya gitu ya, semoga segera pulih kembali kita. Amin. Kita berdoa kita ya. Hatur nuhun lagi waktunya. Pokoknya kita aji-aji dulu ya. Kita tutup dulu. Aji-aji ASN Jabar ikut bicara. Aji.